Shalom. Ya, terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalamnya kita selalu mendapatkan sebuah kesempatan demi kesempatan. Karena tidak semua orang memiliki sebuah kesempatan jikalau Allah tidak memberikan dan mempercayakannya. Kita bersyukur berjalannya waktu, Tuhan masih memelihara kita dalam kondisi keadaan yaitu sehat dan tubuh yang masih sempurna diberikan Tuhan. Nah, saya melanjutkan tema yang pernah saya sampaikan, yaitu tentang Allah yang setia. Kalau tidak salah, tema ini ketika itu saya berikan dalam khotbah tanggal 15 bulan 8. Sebelum ada tamu kita yang dari Fontana Amerika maupun yang dari Sukabumi. Nah, saya melanjutkan, jikalau saudara ada lupa-lupa ingat rasanya wajar ya, karena ketiban sayur asem, capcay dan seterusnya. Ya, belum lagi Indomie, belum lagi yang lainnya. Saya mengulang sedikit tentang apa yang dimaksud tentang Allah yang setia itu. Alangkah baiknya kita supaya tidak melupakan tentang ayat tersebut. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Jika saudara menemukan itu dan nanti media akan menayangkannya sambil saudara melihat dan bisa menyimak bersama di dalam 1 Korintus tersebut. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 kita lihat bersama dan kita baca bersama ayat tersebut. Sudah pada sadar ini? Sudah pada sadar? Saya khawatir masih belum pada sadar. Ya, karena sadar itu ada di sana, di jalan gang sadar. Ya. Kita baca bersama 2-3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan melampaui. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya. Nah, bila kita melihat dan merujuk kembali catatan yang terjadi ketika Rasul Paulus memberikan kebenaran firman Tuhan ini kepada satu jemaat Korintus. Dan di sana Paulus begitu tegas mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa. Ada dua pengertian di sini. Biasa itu adalah tidak sesuatu yang harus saudara takuti. Tapi biasa yang kedua adalah kalau kamu mengalami pencobaan ini, itu pernah dialami oleh nenek moyangmu. Jadi ketika kamu mengalami pencobaan ini, itu biasa. Karena dulu pun nenek moyang kamu melakukan perjalanan kehidupan mereka keluar dari Mesir dan menuju tanah Kanaan, itu sudah mereka alami. Jadi biasa. Nah, kalaupun sekarang engkau mengalami, gak ada sesuatu yang harus engkau takuti. Jadi itulah yang memiliki kandungan pengertian biasa. Nah, saya coba mengulang dulu. Kata cobaan sesungguhnya adalah sesuatu yang dipakai untuk menguji. Itu pencobaan. Jadi pencobaan ini adalah sesuatu yang dipakai untuk menguji seseorang supaya mereka tabah. Dulu tidak tabah, dengan adanya pencobaan dia bisa menjadi tabah. Ya, bukan Bang Tabah. Itu orang Betawi punya nama. Jadi tabah. Dan ketika seseorang juga diuji dalam pencobaan, maka yang tadi imannya tidak kuat, dia menjadi kuat. Itu pencobaan. Cobaan. Ya.
Jadi kalau sampai dikatakan cobaan itu adalah, perhatikan, segala sesuatu. Saya khawatir saudara nggak mengerti kata segala sesuatu. Karena seringkali kita lalai dan lupa pada saat cobaan itu datang. Pencobaan itu datang. Kita menganggap yang namanya pencobaan itu bisa kita pilih-pilih. Ya, kita bisa pilih-pilih. Padahal pencobaan tidak pernah kita bisa pilih-pilih. Perhatikan. Dan kalau sampai cobaan adalah segala sesuatu yang dipakai untuk supaya seseorang kuat imannya manakala diuji. Ya. Jadi pencobaan itu adalah prosesnya. Pencobaan itu adalah caranya. Itu pencobaan. Nah, kalau sampai setiap pribadi kita masing-masing yang hari ini ada, kalau kita melewati pencobaan itu artinya kita sedang dimaknai, sedang dipercayakan oleh Allah supaya kita bertumbuh. Jadi nilai pencobaan itu tidak sederhana. Bukan seharusnya kita hindari, bukan pula seharusnya kita lari dari pencobaan. Melainkan justru pencobaan itu adalah satu di mana Allah mau pakai bahwa kita orang yang dipilihnya supaya kita menjadi lebih tabah, lebih kuat iman percayanya. Jadi kalau pencobaan itu memiliki makna yang demikian, mestinya nggak ada yang kita khawatirkan. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Karena mengapa? Di belakang ayat ini mengatakan, ia akan memberikan kepadamu. Tuh kan, baru saja kita ngomong, kita baca. Padahal ini masih ditayangkan. Ketika hal itu terjadi, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jadi makna pencobaan itu hanya sekelumit cerita di belakang kehidupan manusia yang di dalamnya sebenarnya Allah sedang mau menghias diri manusia yang dikasihinya ini. Namun sayang sekali banyak orang Kristen, saya pinjam kata BODOH. Apakah itu? Bodoh. Wah, Bapak Pendeta ini jahat sekali. Loh, Alkitab mengatakan waktu Yohanes melihat orang Saduki, Farisi minta dibaptis, dia berkata, "Hei, engkau keturunan ular beludak. Apa yang kau katakan tidak sesuai dengan yang kau lakukan. Apa yang kau ucapkan tidak sesuai dengan perilakumu sehari-hari." Itu. Jadi kalau saya pinjam kata sederhana, menurut saya masih kelihatannya bisa diterima, bukan? BODOH. Bodoh. Bukan saudara bodoh, saya pintar. Saya pun masih belajar dengan berkategori BODOH. Karena pengertian pencobaan yang mestinya kita maknai dengan benar, di sana mestinya kita mendapatkan satu kondisi kita bisa memahami yang Tuhan punya mau. Bukan yang kita punya mau. Bukankah lewat pencobaan lebih banyak kita ingin mengerti apa yang kita mau? Apa yang kita inginkan? Apa yang kita mau dapatkan? Padahal bukan seperti itu. Pencobaan adalah Allah pakai untuk mendatangkan kebaikan. Bukan bagi kita saja, tapi bagi karya pekerjaannya yang besar. Ketika Yusuf dijual, ketika Yusuf ditaruh di dalam sumur yang begitu dalam, 2 tahun dia di penjara.
tanpa Yusuf menyadari karya rencana Allah yang besar, dia hanya taat setia. Dia hanya taat setia bahwa Allah yang sedang berkarya dalam hidupnya membawa dia kepada kehidupan. Dan pada saat dia merangkai kehidupan bersama dengan Allah, dia terus setia dan belajar untuk taat, maka dia menemukan bahwa dia bisa berkata kepada saudara-saudaranya, Allah yang mengatur ini. Allah yang membuat aku lebih dahulu mempersiapkan sanak keluarga kita. Tidak heran bukan kalau kata bodoh itu sering kita tidak mengerti? Karena memang begitu kita. Tapi manakala ketika kita melihat Allah yang begitu besar dalam karya dan rencananya, baru kita berkata, Tuhan Engkau sangat luar biasa. Kau Allah yang tak tertandingi Tuhan. Kau Allah yang begitu luar biasa. Mestinya ucapan ini akan keluar dari orang-orang yang terbiasa di dalam cobaan atau pencobaan. Kalau engkau merasa dirimu dalam zona nyaman, dalam zona yang enak saja, kau tidak pernah akan melihat kata engkau hebat dan luar biasa Tuhan. Dari mulut orang-orang yang keluar engkau hebat dan luar biasa. Orang yang setiap saat dia berjalan dalam cobaan dan pencobaan. Tidak pernah kita mendengar dari mulut seseorang yang ada di dalam zona nyaman, enak, dan hidup mau serba berkecukupan. Kekasih Tuhan, kita terus berharap dalam pembukaan kebenaran firman ini. Kita dicelikan dalam mengerti kemana Allah sedang mau membawa umatnya. Kesulitan akan keuangan itu sudah menjadi sebuah fenomena yang sangat semua orang pasti alami. Ketika seseorang mengalami, yaitu manakala anaknya dia harus melanjutkan uang kuliah atau uang sekolah, itu sampai begitu rupa ekonomi dia alami. Mungkin di sebelah sana ada orang-orang yang sakit sudah puluhan tahun tidak jelas lagi. Atau ada orang-orang yang memang kalau kita melihat dia tahu keluarganya ini, pasangan hidupnya, anak-anaknya, itu karakternya tidak bisa diubah. Dan bagaikan membuat satu suasana yang tidak nyaman. Lalu orang-orang ini yang mengalami dari ketiga hal ini, lalu dia berdoa kepada Allah dan dia minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan menjawab doa-doanya. Baik ekonomi terhadap anaknya yang akan sekolah, baik kesembuhan yang sedang ingin dia alami, atau satu sisi supaya pasangan hidupnya berubah, anaknya pun bisa dengar-dengaran. Dan dalam waktu singkat, orang-orang ketiga ini mengalami hal yang apa dikatakan doanya dikabulkan. Anaknya bisa berlanjut sekolah, yang sakit tiba-tiba bisa disembuhkan. Dan begitu pula anak yang tadi, pasangan hidup yang memang sudah membuat satu karakter yang gak pernah berubah. Begitu juga anak-anaknya tiba-tiba berubah semua. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Tapi realita kenyataan Alkitab tidak mengatakan demikian. Bukankah seringkali doa-doa kita sampai hari ini banyak diantaranya seolah Tuhan itu gak dengar dan gak menjawab. Hampir putus asa. Hampir. Cuman sedikit lagi kita putus asa. Kecewa. Luka. Tadinya semangat ikut Tuhan bertahun-tahun kok gak berubah. Jadi sebuah ibadah yang seperti statis, stagnan.
Kalau ke gereja itu kesannya terpaksa. Ke gereja rasanya berat sekali. Tuhan gak dengar. Tuhan gak jawab segala persoalan dan masalahku. Kok tadi Pak Pendeta katakan 3 orang itu dijawab? Ya. Mungkin di sana pernah ada. Tapi bukankah realitas Alkitab mengatakan kepada kita, hal-hal yang baik pun kita doa dan kita minta. Tuhan masih berkata, tidak. Belum. Tunggu. Sampai kita sangat memberikan satu headline text bahwa ada waktu Tuhan, saatnya indah pada waktunya. Kita berpasrah di sana. Nah, kalau kita melihat perkara-perkara sedemikian ini Bapak Ibu, sebagai seorang hamba Tuhan, kami pun banyak mengalami hal-hal yang bagaimana Alkitab mengatakan, ketika telinga kami tidak pernah mendengar apa yang sesungguhnya Tuhan mau. Ketika mata kami berharap supaya Tuhan menampakkan hal-hal yang ajaib. Tapi seolah baik dia membisu 1000 kata. Dan betapa bahagianya bila kita memiliki Allah yang selalu menjawab doa-doa kita. Ya, di tanggal 15 bulan 8 2 minggu yang lalu. Bagaimana khotbah ini juga pernah menyampaikan bahwa ketika harapan-harapan supaya kita mendapat sesuatu yang baik dari Tuhan, tapi tidak pernah kita dapatkan di sana. Dan itulah merupakan gambaran bagaimana realita Allah yang dinyatakan dalam Alkitab selalu menunda dan tidak memberi jawaban yang tepat di mana kita sedang membutuhkan. Justru seringkali kita berkata, Tuhan tolonglah aku. Coba kita lihat di ayat pertama. Di ayat pertama berkata, aku mau, kata Paulus, supaya kamu mengetahui. Jelas, aku mau. Jadi kemauan Paulus itu adalah supaya Paulus itu mendapatkan suatu rema dari kebenaran ini yang dia lemparkan kepada Korintus, jemaat di sana. Dia ingin mengingatkan, aku mau supaya kamu mengerti, mengetahui. Tuh coba. Ya kalau udah begini nih kayaknya ayat jadi hidup kan? Oke, karena kuasa Roh Kudus bekerja. Saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Aku mau supaya kamu tahu. Aku mau supaya kamu ngerti. Paham? Kalau di sini masih nggak paham, kita masuk sekolah TK lagi aja lah saudara. Ya. Kalau sampai Paulus mengingatkan Korintus sebagai satu kota perdagangan, yang begitu sirkuit perdagangannya begitu banyak rupa dan orang-orang begitu luar biasa. Maka sampai pengandalan akan kekuatan diri sendiri menjadi satu alasan. Saya kembali. Dari ayat ini kita bisa melihat, saudara perhatikan baik-baik. Ketika Allah menekankan bagaimana supaya orang-orang di Korintus itu, kamu harus tahu nenek moyang kita telah melintasi, dikatakan itu laut dan ada di dalam perlindungan tiang awan. Maksudnya adalah tidak ada satu, catat, tidak ada satu di kolong langit di bawah bumi ini, satu bangsa yang pernah mengalami perlindungan tiang awan.
Tahu? You understand? Hanya bangsa Israel. Allah begitu sayangnya, Allah begitu mengasihinya. Engkau adalah anakku. Engkau adalah umat kesayanganku. Engkau biji mataku. Satu-satunya di kolong langit ini, bangsa Israel yang pernah mengalami perlindungan. Kala mana dikeluarkan dari perbudakan Mesir menuju Kanaan. Saudara harus tahu itu. Nah, kalau pencobaan yang kamu cuma gak ada uang, kamu sakit, kamu rumah kontrakan, kamu ini, kamu itu kecil sekali. Kenapa itu mewarnai pengikutan pengiringan kita jadi tidak semangat kepada Tuhan? Ini pernah terjadi dan ini bukan cuma sejarah. Tapi ini merupakan satu ukiran bagaimana Allah mencintai kasih-Nya. Dan Dia yang ada dulu sampai ini hari dan sekarang dan seterusnya. Masih Allah yang sama. Masih Allah yang sama. Bangsa Israel pernah mengalami tiang awan perlindungan. Saudara tahu. Ketika kami sempat, saya lupa itu tahun berapa ya. Tahun berapa tuh ya Bu Sumi? Kita ke Israel itu. Ketika kita melintasi dari perjanjian lama, Mesir kita harus menuju ke Israel. Maka itu perjalanan kita naik bus. Yang kurang lebih sekitar antara 40 orang atau 45 orang. Maka ketika lintasan yang kita lewati, itu semuanya gunung batu yang keras. Tidak ada kehidupan di sananya yang betul-betul menjadi satu harapan. Kiri kanan adalah gunung batu semua yang berjajar. Jalan yang kita lalui itu seperti Mata Morgana yang dilihat seperti air. Padahal itu adalah panas teriknya matahari yang begitu pekat. Dan dari sana kita melihat dan terbetiklah dalam pikiran ini betapa panas teriknya yang tak terhingga. Pasti orang berjalan di sana akan tidak mampu mempertahankan hidup. Sebab itulah Allah melindungi bangsa ini dengan tiang awan yang besar. Bukan saja Dia berbicara dalam perlindungannya, tapi dalam pemeliharaannya ketika mereka jalan itu pasir dan mungkin kerikil-kerikil yang manakala ketika kami lewati itu sudah bagus dibuat aspal. Dan siapa yang menyediakan di sana sepatu? Seperti kita sekarang enak pakai sepatu begini. Hah? Sepatu berbagai merek, ada merek yang luar negeri boleh, merek yang itu juga kita tinggal ada uang beli. Mereka tidak punya sepatu. Bagaimana bicara dengan pakaian mereka? Sama apa yang mereka ada. Di situ perlindungan Tuhan, penyertaan pemeliharaannya. Membuat baju mereka yang mereka kenakan tidak lapuk. Kasut yang mereka pakai tidak rusak. Sekalipun rusak tapi mereka masih tetap bisa bertahan. Berjalan bukan kiloan meter tapi puluhan ratusan kilo. Menuju tanah Kanaan yang Allah janjikan. Jadi kalau ini hari kita mengalami pencobaan biasa. Ingat nenek moyangmu itu lo pernah dulu. Kan mestinya semangat kita itu melebihi dari apa yang sekarang kita punya.
Semangat kita bukan dikasih tugas pelayanan. Semangat kita bukan dikasih PK. Semangat kita bukan karena uang. Semangat kita karena Kristus. Darahnya, korbannya, dan janji penebusannya bahwa kita menjadi anak-anaknya. Tak ada yang bisa membayar itu. Tidak ada. Tiang awan membuktikan pemeliharaannya begitu sempurna. Dan sampai dikatakan kembali, ketika mereka melintasi laut, itu laut yang dilintasi kering, saudara. Bukan cuma anak mereka, mungkin ada cucu, mungkin ada anak-anak yang kecil harus dibawa, digendong oleh ibunya dan seterusnya. Sampai Allah dengan sabar menunggu mereka nyebrang supaya tidak dibunuh oleh Firaun. Dan mereka berjalan dengan bergegas menuju ke tempat di mana supaya mereka tidak dikejar oleh tentara Firaun. Bila mereka kembali melihat, mereka akan berjumpa dengan tentara Firaun. Bila mereka berjalan, maka di sana harus ada lintasan yang mereka lalui. Tapi laut yang mereka jalani kering total. Kering total, Allah pelihara. Bukankah di dalam laut banyak binatang-binatang yang bisa mengganggu, buas dan seterusnya? Bukankah di sana ada ikan paus dan seterusnya dan seterusnya yang saya nggak bisa klarifikasi satu demi satu binatang. Bukankah Allah jagai bagaikan satu jurang itu tingginya air laut begitu kembali lagi. Terus bila saudara melihat itu peristiwa bagaimana the Ten of the Commandment, bagaimana Musa melewati jalan itu. Allah sabar menunggu. Kalau kita melihat ini, bukankah cara Allah ada yang lebih sangat luar biasa? Dia angkat saja semuanya dengan kekuatan daripadanya. Dia pindahkan orang-orang tersebut. Dia bisa pakai mungkin seperti Aladin. Dengan permadaninya yang lebar, luas, dan panjang. Dia taruh bangsanya duduk. Nanti maka ada permadani yang bawa, pindah. Bukankah Aladin ada seperti itu? Kenapa Allah tidak bisa lakukan itu? Allah ingin kita bertanggung jawab dalam apa yang kita punya tanggung jawab. Makanya kalau saya melihat orang malas, nunda, ini, aduh. Cuman saya begini terus, saudara. Ya, tanggung jawab, aduh. Wah, Pak Pendeta kok ngomong gini? Ya, kebetulan sekali, mohon maaf kalau saudara tidak bisa menerima. Kembaliin aja ke saya lagi. Sebagai didikan. Satu kali gembala senior saya berkata begini kepada saya, you duduk Adi, you duduk saja ya. You duduk, you taat, you dengar-dengaran. Ya, udah. Nanti ada Tuhan caranya. Ya harus lakukan. Duduk. Nggak mengerti duduk? Duduk saya. Duduk diam. Sampai satu kali dengan waktu yang panjang. Yuk nanti mau gak jadi tugas WL? Saya terserah Bapak. Tapi Bapak kira-kira yakin gak kalau saya bisa WL? Gak usah deh, gak usah. Udah gak usah. Kita hanya menunggu waktunya Tuhan. Karena kita tahu Dia ngerti kita. Dia tahu kita. Dia dari kepala kita yang sampai kecil, sampai bagian kaki kita Dia paham.
Biarkan dia memproses sesuai dengan waktunya. Nah di sini banyak orang gak kuat bertahan untuk tetap duduk dan setia. Jadi kalau sampai berbicara tentang dua hal yang Allah sedang nyatakan kepada Paulus untuk mengingatkan Korintus, yaitu bagaimana perlindungan tiang awan kepada bangsa Israel, umat pilihannya. Saudara cari dalam dunia ini bangsa mana yang pernah mengalami begini, kecuali Tuhan yang pilih bangsa itu. Allah mana yang punya dan wewenang pemeliharaannya. Saudara cari di luar sana Tuhan yang mana. Makanya dari sini kita belajar tentang ketuhanan pengikutan kita kepada Kristus. Jangan cuma lip service saja, tapi kita lakukan segenap hidup kita. Segenap hidup. Karena kita tahu kita akan mengakhiri pertandingan ini. Ya. Kalau kita berbicara tentang keadaan kondisi dunia hari ini Bapak Ibu. Ya. Semalam saya masih sempat melihat bagaimana satu tayangan dikatakan Israel sempat membunuh sekian banyak orang di jalur Gaza. Itu bukan saja orang-orang tua, anak-anak pun selesai habis. Kekejaman daripada begitu banyak, bukan saja berbicara tentang negara satu dengan negara yang lain. Bila berkepentingan di dalamnya, maka orang tidak mau tahu siapakah orang tersebut. Satu kali kita melihat bukan, ketika bagaimana 6 juta orang Yahudi dihabiskan, dibinasakan oleh Hitler dengan caranya dan maunya sendiri. 6 juta orang Yahudi. Bukankah orang Yahudi itu adalah umat pilihan Tuhan? Sebagaimana ini dikatakan. Tapi di mana Allah? Mengapa itu harus tetap terjadi? Mengapa itu tetap terjadi? 6 juta orang, bukan 1 juta, bukan 2 juta, 6 juta orang Yahudi dibabat habis. Bukan daging babat soto Betawi, saudara. Selesai 6 juta orang. Kita bertanya di mana Tuhannya orang Yahudi? Dan manakala juga ketika kelahiran Yesus. Dan hampir boleh dikatakan Herodes dikecewakan oleh orang-orang Majus. Karena orang Majus tidak kembali ke jalan Herodes. Dan Herodes akhirnya membunuh anak-anak semua yang di bawah usia 2 tahun. Anak laki-laki, dia tidak peduli siapa orang tuanya. Selesai. Tinggal pertanyaan kita, di mana Allah? Di mana Tuhan? Mengapa itu harus terjadi? Sama kan seperti tadi kita sedang melewati percobaan kita. Mana Tuhan? Kok dia biarkan saya melewati masa-masa sukar, masa-masa kelam dan tidak ada seperti secercah harapan. Kita ada di satu tempat yang selalu kita tidak tahu kapan berakhirnya. Tapi kita hanya satu menanti, bahwa Tuhan kita itu pasti dan jelas. Dia berjanji, aku ada nak. Aku ada di situ. Ada seorang ayah ketika dia memiliki 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Kedua anak ini mengalami sakit yang sama. Yang satu lebih dahulu meninggal di usia 12 tahun. Satu lagi meninggal di usia 24 tahun. Dua orang tuanya ini adalah orang yang takut Tuhan, melayani Tuhan. Jadi majelis dalam gereja. Begitu juga anak-anaknya, dia sangat mengasihi Tuhan. Bahkan dia selalu berkata, Tuhan Yesus itu baik. Sampai di akhir kehidupan anak ini, dia mencerit
di satu bangsalnya. Di satu tempat tidurnya dia menjerit karena sakit sekali yang dia alami sakitnya ini. Sungguh luar biasa. Orang tuanya sampai tidak tahan untuk mendengar tangisan jeritan anak ini karena sakitnya yang gak tertahankan. Dan apa yang terjadi? Si orang tuanya yang papanya berkata, dengan rasa pilu, dia takut bahwa Tuhan pasti ada. Dan benar dia mendengar di hatinya. Tuhan berkata, Jack, aku ada di sini. Aku ada di sini. Seperti itulah orang-orang yang menantikan manakala waktu dan cara Tuhan menyelesaikan. Kita harus memiliki hati yang peka. Hati yang betul-betul bisa membacanya, mendengarnya. Ketika manakala dia berkata, aku ada. Satu kali ketika saya berhadapan dengan salah seorang manajer di mana saya bekerja. Saya dipanggil, Andi, yuk ke kamar saya. Baik Pak. Bukan kamar tempat tidur ya saudara, tempat kantor di bekerja. Nah begitu saya berhadapan, duduk. Kamu tahu salahnya apa? Saya pernah cerita pada saudara, enggak tahu Pak. Saya salah apa? You enggak tahu salahnya apa? Enggak tahu. Dia geleng kepala. Saya sudah peringatkan 2 kali, ini peringatan ketiga. Artinya di bulan Desember akhir dan Januari you enggak boleh bekerja. Dan saya tidak ingin melihat muka kamu lagi. Begitu ngomongnya. Saya enggak ingin lihat muka kamu lagi. Dengan kata lain saya dipecat. Atau di PHK. Pemutusan hubungan kerja. Dan saat itu saudara, saya memberontak. Saya berontak pikiran saya dan juga jiwa saya. Saya merasa saya tidak salah. Apa yang saya lakukan Pak? Itu pemberontakan saya. Tapi di sana ada satu suara yang mengatakan, sudah, kamu diam saja. Kamu diam saja. Kamu akan lihat nanti. Dan suara itu semakin jelas saya mendengar. Bukan sekali. Dia berkata lagi, kamu diam. Seolah saya jangan memberontak. Saya jangan juga ngeyel. Saya juga jangan mengeluarkan perkataan yang lain lagi. Diam. Dan nanti kamu akan lihat apa yang terjadi saudara. Ketika 2 tahun berselang waktu saya setelah di PHK. Saya ketemu dengan teman saya yang seorang sales juga. Namun di divisi lain. Dia berkata apa? Aduh Di, lu untung banget lu keluar waktu itu. Dia taunya saya keluar. Padahal saya dipecat. Kenapa emang Bet? Waduh namanya bukannya Albert, Robert. Ya. Kenapa Bet kok bisa kamu begitu bilang saya untung? Untung kamu. Sekarang saya mau tahu untungnya apa. Perusahaan kita itu bangkrut. Dengan bahasa sana lebih keren, collab. Jadi yang dijual itu bukan perusahaan manajemennya saja. Tapi kita semua juga ikut dijual. Jadi diambil tuh semua karyawannya, blek. Lalu ditaruh berapa uang yang akan harus diganti dan seterusnya. Untung kamu keluar waktu itu. Saya berkata Tuhan, Engkau terlalu ajaib. Caramu itulah. Caramu sering melukai. Caramu sering tidak kami mengerti. Tapi cara Tuhan itu sekalipun daging kita sakit. Tapi kita taat. Kita setia. Maka kita akan melihat. Dan kita berkata. Sampai di ujung sana.
kita berjumpa muka dengan Tuhan. Kalau itu bukan menjadi tujuan kita, program hidup kita, lalu kekristenan kita mau apa? Buat apa kita capek-capek dari rumah pagi udah berangkat, udah mandi, udah bergegas, udah pakai bedak dan udah lipstik dan seterusnya. Sampai di sini, kalau bukan tujuan kita menuju sampai muka, ketemu dengan muka. Itu apa? Kan tujuan kita begitu, bukan? Dan itulah harga yang mesti kita bayar. Sekalipun luka dan sakit, manakala kita melewati atau menjalaninya. Bapak Ibu, kita melihat ayat berikutnya. Dikatakan di sana, ya, ayat yang kedua. Ayat kedua mengatakan, untuk menjadi pengikut Musa mereka semua telah dibaptis. Telah dibaptis dalam tiang awan dan dalam laut. Ya, karena mereka melintasi, maka dibaptis, istilah kata dibaptis. Itu lebih akrab kita mendengar kalau orang ingin satu. Ya, biasanya. Karena ingin keperluan menikah. Pasangannya karena belum percaya Tuhan maka harus dibaptis. Ya. Atau mungkin pasangannya memang belum, walaupun dia sudah percaya Kristus tapi belum dibaptis, maka persyaratan pernikahan itu harus masuk kepada baptisan. Nah, hal-hal ini seringkali kami jumpai sebagai pelayan Tuhan. Maka banyak kita menemukan orang-orang yang membutuhkan baptisan itu demi untuk terselenggaranya tujuan-tujuan sesaat. Sangat disayangkan sekali. Seolah arti baptisan itu menjadi sangat dangkal dan murah sekali. Padahal arti baptisan itu sesungguhnya begitu agung, begitu mulia, punya nilai spiritual yang luar biasa. Saya hari ini kalau tidak pernah mengalami baptisan sebagaimana ketika memang Yesus telah dibaptis, dia pun dibaptis. Sampai Rasul Yohanes berkata, aku tidak layak membaptis engkau, mestinya engkaulah yang membaptis aku, kata Yohanes. Tapi Yesus berkata apa? Tidak. Untuk kita melakukan apa yang diperintahkan, maka engkau harus membaptis aku. Jadi kata baptisan di sana memiliki satu pengertian adalah bahwa terjadinya kelahiran baru atau awal yang baru dalam iman. Jadi ketika mereka dari Mesir, dari perbudakan yang mereka tuh ratusan tahun, begitu mereka diperbudak, mereka itu sangat sengsara, miskin. Mereka sangat ditekan oleh bangsa Mesir ini, Firaun. Dan Allah kasihan, Allah mengasihi mereka, Allah mau lepaskan mereka dari perbudakan ini. Nah, dibutuhkanlah perjalanan panjang kala mereka dikeluarkan oleh tiang awan tadi, maka ada satu kata baptisan. Jadi mereka keluar dari perjanjian lama ini, yaitu Mesir, keluar diambil. Maka di sana ada kelahiran baru, supaya Allah mau membawa mereka ke satu negeri yang baru, yaitu negeri Kanaan. Maka dibaptislah dalam perjalanan ini. Nah, dalam perjalanan hidupmu yang lama yang ada di Mesir, pola pikirmu yang lama, ketika engkau terkontaminasi dengan cara-cara Mesir, budaya-budaya Mesir, adat Mesir, dan cara Mesir, tinggalkan, dibaptis. Supaya cara hidupmu yang lama masuk dalam hidup yang baru. Cara bukan lagi kamu, tapi cara pikiran Kristus
perasaan Kristus dan kehendak Kristus. Itulah mereka dibaptis oleh tiang awan perjalanannya. Jadi baptisan itu adalah memiliki pengertian kelahiran baru, awal segala sesuatu yang baru dalam iman. Sekarang mari kita tanya, waktu kita dibaptis sampai sekarang sejauh mana iman kita? Sejauh mana kita mengikut Kristus? Apakah mulai seperti grafik set, ada itu lu di sono, ada perlombaan. Oh, ada perlombaan. Lagi nggak ada lagi. Yang datang itu saja, yang datang dia doang, yang datang mau ngapain? Bosen, nggak maju-maju di tempat ini. Padahal baptisan adalah membawa orang pola berpikir yang baru. Harapan yang baru. Iman yang baru. Kehidupan yang baru. Itu pengertian baptisan. Yang kedua, pengertian baptisan adalah pengakuan iman kita kepada Tuhan. Sewaktu saya mau dibaptis, saya bilang sama mama saya mau dibaptis. Wah, dia marah sekali. Saat itu ada ketua pemuda. Andi, mama kamu datang enggak? Enggak kok. Ya sudah. Saya melihat teman-teman saya dibaptis. Itu keluarganya pada datang. Mamanya, papanya, saudaranya. Tapi saya tidak ada seorang pun. Saat itu yang mengenakan pakaian baptisan saya, itu ketua pemuda. Dia pakaikan. Dan saya masuk kolam. Dan di situ saya menyerahkan Tuhan. Aku percaya Engkau sedang merancang dalam hidupku. Manusia lamaku biar Engkau kuburkan. Dan beberapa selang waktu, gembala mengatakan, kamu mau pakai nama apa, Andi? Terserah Om, gak apa-apa, kamu pilih. Hanya saya pilih kata Samuel. Dan itu yang menjadi nama depan saya. Saudara, kata baptisan itu adalah pengakuan iman kita dan komitmen kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai salah satu pondasi. Tidak ada dalam diri ini yang lain kecuali Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Dan terus kita bergerak berjalan kemana saja, maka semua itu akan mengubah komitmen-komitmen kita yang salah. Sebab Allah yang setia itu, ya kita kembali ke dalam ayat ke-13 sebelum kita mengakhiri. Di ayat ke-13, ya saya bacakan kembali. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan memberikan, perhatikan. Ia tidak akan memberikan, membiarkan, oke. Ia tidak, maaf saya salah, sampai saya tekankan lagi. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui. Perhatikan. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai. Kata membiarkan itu, saudara, kalau seperti ini ada anak-anak kebetulan, ya,
ketika dia lagi main yang membahayakan, sebagai orang tua itu tidak akan membiarkan. Dia pasti bergegas. Dia ada sikap spontan, dia ada sikap yang begitu cekatan. Untuk supaya menyelamatkan, untuk supaya tidak anak kecil ini mengambil satu tindakan yang salah. Itu kata membiarkan. Ya. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Kayaknya belum pada makan ya. Makanan udah disiapin kan, Bu? Melampaui kekuatanmu. Bukan kekuatan Sui Hao. Bukan kekuatan Yuni. Bukan kekuatan Eda. Kekuatanmu. Kekuatanmu berapa? 2 kilo. Tidak mungkin dikasih 10 kilo. Kekuatan Pak John berapa? 10. Tidak mungkin dikasih yang 2 kilo. Nanti kebanyakan tidur. Jadi kekuatan kita itu masing-masing. Tuhan tahu caranya. Kok kita masih ngeyel aja? Kayaknya, aduh, berat banget masalah saya, Tuhan, berat banget. Kok dia enak ya, kayaknya gak punya masalah. Enggak, dia juga punya masalah. Cuman kamu gak tahu aja kalau di rumah dia nangis, meweknya udah kayak anak kecil. Kan gitu. Saya antara 2-3 minggu yang lalu, ketika teman saya berkata, Pak, saya mau ke optik Melawai. Jadi ikut, oke. Ketika dicek di Melawai, apotek, bukan apotek, optik ya. Cek. Saraf telinga di kepala, saraf juga langsung ke telinga. Lalu si petugasnya berkata, Pak, Bapak sudah mengalami 35%. Telinga kiri Bapak sudah mulai berkurang. Oh ya, lalu yang sebelah kanan itu lebih banyak, 40%. Bapak sudah mulai berkurang. Saya pikir dari umur yang sekarang sudah 63, dari sejak muda, lalu saya mereview ulang kembali perjalanan. Ya, saya dulu lebih banyak di jalan dan seterusnya. Banyak yang kami alami, kendaraan dan seterusnya, banyaklah hal. Dan mungkin saya ceritakan. Nah, saya pikir kita semua gak mengalami penyakit. Ada. Tuhan gak tahu. Tahu. Apa kita menyerah? Apa kita merasa kalah? Apa kita... Enggak. Karena tujuan kita tuh tadi. Bertemu muka dengan muka. Tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam hati-Mu. Ada. Wajar. Pigmentasi yang saya pernah cerita kepada saudara, saya jalani sampai hari ini. Warna kulit yang semakin berkurang, saya sudah cerita juga. Apakah itu mematahkan iman? Mematahkan komitmen kita kepada Kristus? Tidak, saudara. Karena kita tahu Dia pasti memberikan sesuai kepada kekuatan kita masing-masing. Satu yang kami percayai, Dia berkata memberikan jalan keluar. Bukan cara kita, tapi caranya Tuhan. Sekalipun di hari kita seolah tidak terlepas dari kungkungan itu, tapi Dia tahu bagaimana melepaskan Yusuf dari semua itu. Dan Allah tidak melupakan.
Ketika Hitler mematikan 6 juta orang Yahudi. Ketika 2000 tahun yang lalu anak-anak 2 tahun dibinasakan. Apakah Allah tidak tahu? Allah sudah tahu ratusan tahun. Allah sudah tahu sebelum dunia dicipta. Apalagi dengan persoalan kita. Allah sudah sangat tahu. Allah sangat mengerti. Apalagi yang kita takutkan. Bukankah semestinya kita lebih semangat mencintai Tuhan, mencari Tuhan, dan lebih mengasihinya. Kita gak pandang yang lain lagi. Maksudnya apa Pak? Jalan gak pandang jalan? Bukan. Kalau sudah jalan gak pandang, tak kesana kesini. Bukan. Maksudnya adalah semua persoalan kita hadapi. Kita katakan, Tuhan, inilah persoalanku. Engkau yang punya jalan keluar. Sebab ketika engkau pilihkan aku jalan keluar, maka aku dapat menanggungnya. Enteng kan? Enteng. Sudah pikir dari Condet ke sini jauh? Enggak. Kadang di perjalanan saya berpikir, tadi gue di Condet, sekarang udah di kota. Tadi di Condet, sekarang gue udah di PB. Ya, enggak. Dekat. Karena apa? Dia mengerti. Saya nggak tahu persoalan saudara hari ini. Tapi satu hal, Tuhan tahu yang terbaik buat hidup saudara. Sesuai kekuatannya. Tuhan Yesus berkati kita. Amin.